Oke, siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Arif, sebagai mediator yang telah dipilih Bapak dan Ibu. Selanjutnya, kepada Bapak dan Ibu, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Nanda Putri Anggraini sebagai penggugat dalam kasus ini. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Albar, yakni sebagai tergugat dalam kasus ini. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang Bapak dan Ibu kali ini telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya menerangkan tentang mediasi. Jadi Bapak Ibu, mediasi itu adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Di antaranya yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak secara bergantian. Kemudian saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Terus yang terakhir, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah Bapak dan Ibu, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Iya, Pak. Setuju. Baiklah, kita mulai mediasi pada malam hari ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari pihak penggugat terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana pihak penggugat, apakah setuju? Boleh, silakan. Silakan Bu. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi begini Pak, almarhum Fuadi Novianto telah melakukan jual beli tanah beserta bangunan dengan saya. Akan tetapi Pak Muhammad Faiz Albar ini selaku adiknya almarhum tidak tahu mengenai jual beli tanah dan bangunan tersebut. Lalu saya sebagai penggugat di sini merasa telah membayar tunai tanah serta bangunan yang berada di atasnya itu. Lalu ingin tinggal di rumah itu. Namun pihak dari Pak Faiz Albar tidak terima karena mereka merasa bahwa tanah dan rumah itu masih milik dari kakaknya Faiz Albar almarhum tadi. Baiklah, artinya Ibu kecewa ya atas kejadian ini ya Bu? Sangat kecewa Pak. Baik, dan Ibu menginginkan agar Pak Albar dan keluarganya ini cepat pindah, betul begitu Bu? Iya betul Pak, karena di sini saya sudah membayar lunas atas jual beli tanah dan bangunan tersebut. Dan dalam surat perjanjian almarhum Fuadi Novianto sudah sepakat untuk menjual atas jual beli tanah dan bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jalan Villa Danau Indah 1 Blok A nomor 43 RT RW yang ada di desa tersebut, Kota Bengkulu pada tanggal 25 Februari 2005 seharga 150 juta dengan luas tanah sekitar 647 meter kubik. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari penggugat, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan Bapak. Terus terang ya Pak ya, saya tuh nggak tahu perbuatan dari almarhum kakak saya ini. Nah, yang jual beli tanah bangunan ini pada ke pihak penggugat gitu. Oleh karena itu saya nggak terima atas tuduhan ini gitu dari penggugat ke saya. Gitu. Saya juga telah mengupayakan untuk dapat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan Pak, namun tidak ada penyelesaiannya untuk menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu harap tenang. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau Bapak Ibu tetap seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak dapat dilanjutkan. Bagaimana? Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Maaf Pak. Baiklah, silakan tergugat lanjutkan penjelasannya. Jadi begini, saya menyadari betul
atas perbuatan kakak saya. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Ibu Nanda yang menggugat saya. Karena gara-gara buatan ini memang saya tercoreng nama baik saya. Oh, jadi Bapak kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik Bapak. Ya, Jadi betul Bapak banget. menginginkan kedua belah pihak menjaga nama baik. Apakah benar Bapak? Ya, betul banget. Setelah saya mendengar penjelasan dari pihak penggugat dan tergugat, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu yang pertama, Bapak dan Ibu menginginkan adanya hubungan baik. Yang kedua, Bapak dan Ibu menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Begitu kan yang kalian maksud? Betul. Seperti yang saya sudah jelaskan, Pak Albar harus segera mungkin pindah dan mengemasi barang-barangnya karena saya ingin menempati rumah tersebut. Baik, jadi pihak penggugat menginginkan agar pihak tergugat agar segera pindah, betul kan Bu? Iya benar Pak. Baik, mengenai penjelasan dari penggugat, apakah pihak tergugat ada tanggapan? Ya Pak, sebenarnya saya sangat kecewa betul dengan Ibu Nanda karena terlalu gegabah mengambil tindakan. Masalah ini kan sebenarnya dapat bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan baik-baik. Dari penjelasan Bapak dan Ibu, saya menyimpulkan bahwa jika masalah jual beli atas tanah dan bangunan agar cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Ibu Nanda dan Pak Albar dapat dilanjutkan. Benar kan Bapak Ibu? Iya benar Pak. Baiklah, jika demikian ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan. Baik, definisi permasalahan tersebut setelah saya tulis ada dua kesimpulan diantaranya. Yang pertama, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimanakah menyelesaikan permasalahan atas jual beli dan bangunan yang dilakukan oleh almarhum Wadi Noprianto. Dari kedua poin tersebut yang ingin Bapak Ibu bahas terlebih dahulu yang mana? Bagaimana menggugat? Yang jelas saya menginginkan Bapak Albar untuk segera mungkin pindah dan mengemasi barang-barang yang ada di rumah tersebut. Baiklah Pak, selanjutnya tergugat bagaimana menurut Bapak? Terus terang Pak, mengenai permasalahan jual beli tanah dan bangunan untuk saat ini saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas nama baik dulu. Bagaimana penggugat? Apakah dari pihak penggugat ada pertimbangan lain? Iya Pak, saya setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu. Bagaimana agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara penggugat dan tergugat. Selanjutnya baru mengenai jual beli atas tanah dan bangunan tersebut. Apakah Bapak Ibu setuju? Iya, saya setuju. Baik, kita pemecahan masalah ya Bapak Ibu. Setelah kedua pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulannya? Apakah penggugat dan tergugat mempunyai usul untuk menyelesaikan masalah ini? Tidak ada Pak. Dalam jual hal beli tanah bangunan ini saya harap pihak penggugat memberikan saya waktu untuk mengembalikan uang yang telah diterima oleh kakak saya bernama almarhum Fuadi Novianto agar saya bisa memberi rumah itu kembali. Jujur saya masih tidak terima karena jual beli atas tanah bangunan ini karena saya tidak tahu menau. Oleh karena itu saya mohon pengertiannya. Apakah tergugat memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada penggugat? Bagaimana kita melakukan perjanjian tertulis untuk memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, terus berapa jumlah yang harus dibayar serta tenggang waktu yang dibutuhkan. Saya rasa itu sudah cukup. Iya, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Bukan begitu Pak Mediator? Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, baik tergugat dan penggugat sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah Bapak Ibu memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Ibu Nanda tidak perlu mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik, kenapa enggak? Dengan begitu saya rela menyerahkan tanah beserta bangunan tersebut dan saya berjanji tidak akan menjelek-jelekan Ibu. Baik, saya melihat
tergugat beritikat untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya bagaimana tanggapan penggugat? Silakan Ibu. Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal tersebut terjadi. Kalau memang ada kejelasan dari pihak tergugat mengenai jual beli tanah dan bangunan ini. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat penggugat dan tergugat sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan atas jual beli tanah dan bangunan tersebut. Bagaimana? Ada tanggapan dari pihak tergugat? Mengenai pelunasan atas jual beli dan bangunan ini, tanah jual beli dan bangunan ini, saya pasti akan segera lunasi biaya. Hanya saja, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon kesabarannya karena saya minta penundaan pembayaran sampai 1 tahun ke depan. Bagaimana penggugat dari pihak tergugat sudah memberikan kepastian soal pembayaran? Ada tanggapan, Bu? Baik, tidak jadi masalah. Asalkan 1 tahun ke depan saya mau semua utang lunas. Oke, jadi begini, pihak penggugat ini membutuhkan kepastian dari tergugat. Apakah tergugat bisa menjamin bahwa semua utang Bapak pada 1 tahun ke depan dapat dilunaskan? Jadi gini Pak, di sini saya dan keluarga tidak punya tempat tinggal lagi kalau saya harus pindah kemana. Oleh karena itu saya minta waktu 1 tahun ke depan. Insya Allah usaha saya akan ada banyak perkembangan dan saya akan lunasi pada saat itu juga. Menurut saya usulan Bapak sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari penggugat atas usulan dari tergugat? Terus terang, sebetulnya saya ingin tergugat untuk pindah. Namun baiklah, tidak apa-apa. Namun pada 1 tahun ke depan tergugat harus sudah melunasi atas jual beli tanah dan bangunan tersebut. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada 1 tahun ke depan. Dan artinya 1 tahun ke depan piutang ini sudah dilunaskan, sudah lunas dibayarkan. Benar kan begitu Bapak Ibu? Ya, betul. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Pak Mediator, saya mau bertanya, Silakan. apakah perbedaan 2 klausul tersebut? Baiklah, saya akan menjelaskan klausul pertama. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak wan prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Kalau begitu harus dikukuhkan ke dalam majelis hakim, karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh pihak tergugat. Bagaimana tergugat? Apakah Bapak setuju? Ya, setuju Pak. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu. Selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada ketua majelis hakim dan membacakan putusan dari panitera penggugat. Saya rasa cukup sekian Bapak Ibu, mediasi ini saya tutup dan terima kasih untuk Ibu Nanda serta Pak Albar yang telah menyempatkan waktunya untuk melakukan mediasi ini. Sama-sama Pak. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.